Pernah nggak sih lo nanya, kenapa kalau ada yang kritis, tiba-tiba ada aja ancaman? Nah, Abah Anies Baswedan udah ngomong soal ini. Dia kasih contoh bahwa perjuangan itu butuh mental baja, bukan mental cengeng. Dengerin dulu nih. Kita harus kritis terus, kita harus memunculkan pertanyaan, kita harus mendorong transparansi. Terus di sisi lain muncul ancaman. Ya. Apa itu aneh? Enggak, biasa lah. Normal. Biasalah. Pak Anies pernah diancam, Pak? Iyalah. Siapa tahu. Ini kepala kakap. Maksudnya gini loh, teman-teman. Kita juga nggak boleh cengeng dalam berjuang. Kita nggak boleh cengeng dalam berjuang. Oke, saya main sepak bola nih, terus ada sliding tackle, you sliding tackle, enggak lah. Bangun lagi. Oke, I'm tough. Ayo, I'll do it again. Nah, jadi kita itu ngadepin ini semua tuh jangan, oh masa sih kita dikirimin, enggak gitu. Ya malah kita katakan ini contoh-contoh tindakan biadab primitif yang harus dihapus dari Republik ini. Dan karena itu kenapa kita harus berjuang? Karena kita meniadakan yang seperti ini. Gaspol, ini dia yang harus kita catat. Di negara demokrasi, kritis itu bukan dosa. Justru kalau kita diam aja, itu baru bahaya. Abah Anies kasih contoh yang relatif banget. Lo main bola, ada sliding tackle, masa lo baper? Harusnya lo bangkit, main lagi. Nah, dalam perjuangan juga gitu, kalau ada yang ngehambat lo buat bersuara, bukan berarti lo harus mundur. Yang menarik, Abah Anies bilang bahwa ancaman itu udah biasa. Ya, logis sih, karena orang yang takut perubahan pasti bakal coba ngeren yang vokal. Tapi justru ini yang harus diubah. Kita nggak boleh takut buat nanya, buat cari transparansi. Dan ini bukan cuma soal politik doang. Di kehidupan sehari-hari juga gitu. Mau di tempat kerja, lingkungan, atau bahkan di sekolah, kalau ada yang nggak benar, ya harus ditanya. Jangan mau dibodoh-bodohin. Makanya Abah Anies bilang, tindakan primitif kayak gini harus dihapus. Bukan malah didiemin. Kalau kita nggak berani bersuara sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Jadi, menurut lo, gimana caranya biar kita bisa tetap kritis tanpa kena mental? Apa tantangan paling besar buat orang yang mau ngomong jujur? Komen di bawah, kita diskusi.